Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam forum bedah kafah kesempatan kali ini dengan judul Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membedah sebuah isu yang sangat krusial dan berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat di Indonesia, yaitu problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi ya, yang masih melilit bangsa ini. Bahkan di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan naiknya status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Nah, fakta yang disajikan oleh Bank Dunia dan BPS menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan. Bahkan lebih dari 60% penduduk masuk kategori miskin jika menggunakan standar internasional. Mengapa masalah ini terus terjadi meski rezim silih berganti? Apakah sistem yang digunakan saat ini mampu menyelesaikannya? Dan seperti apa Islam menawarkan jalan keluar yang adil dan struktural atas persoalan kemiskinan dan kesenjangan ini? Untuk membahasnya, hadir bersama kami Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haikal. Siap. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bung Yuwana? Sip. Harus sehat. Harus Harus sehat. sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Bung Haikal Alhamdulillah. sehat ya. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah sehat terus. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Ya, monggo Bung Yuwana, saya persilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma rabbi syurah li sodri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qoli. Bung Haikal dan pemirsa channel TV yang budiman, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali tampil dalam sesi bedah kafah ya, berjudul Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Saya sudah siapkan slide, semoga dengan slide ini, dengan wasilah slide ini, eh, gagasan mengenai Islam kafah melalui buletin dakwah kafah ini bisa lebih semakin mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemikiran yang sama, perasaan yang sama menuntut adanya solusi bersama diterapkannya Islam secara sempurna karena Islam ini ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Islam mengentaskan kemiskinan. Ada 4 pokok bahasan yang eh, topik penting, topik utama dalam kafah edisi ini, edisi 393. Pertama, realitas kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, standar kemiskinan dalam Islam. Yang ketiga, keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dan terakhir, cara Islam mengentaskan kemiskinan. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Hekal di pengantar tadi. Memang kemiskinan itu menjadi tantangan yang besar di Indonesia ini. Menurut Bank Dunia, 60,3% penduduk Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Itu hitungan internasional. Sementara ada perbedaan data dengan BPS yang menyebut kemiskinan hanya 8,57%. Jauh sekali kan jaraknya 60,3% dengan 8,57%. Mengapa? Ya karena standar penghitungannya berbeda. Biasanya angka-angka statistik itu begitu. Yang pasti ada ketimpangan kekayaan di Indonesia. Jadi problem kemiskinan itu satu satu hal tersendiri di Indonesia terjadi ya. Juga ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kenyataan yang ada di Indonesia dan ini problem sifatnya sistemik. Tapi juga ada Indonesia juga menghadapi problem ketimpangan atau problem kesenjangan ekonomi yang cukup parah itu. Sebagaimana laporan Global Inequality Report 2022
menyebutkan Indonesia itu sebagai negara keenam dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. Jadi 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari total kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Masya, jadi 4 orang dibandingkan 100 juta penduduk dalam hal penguasaan terhadap aset-aset. Ya, ya begitulah kapitalisme itu memang menyebabkan yang kaya semakin kaya dengan jumlah kekayaan semakin banyak, sementara jumlah orangnya semakin sedikit. Yang menguasai kekuasaan, yang menguasai kekayaan itu semakin sedikit. Sementara orang miskin, orang-orangnya semakin banyak, yang miskin itu semakin banyak. Itu hartanya semakin sedikit itu. Jelas, hal ini menunjukkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia ini sifatnya memang struktural. Tadi yang disinggung oleh Bung Hekal memang sifatnya struktural. Sifatnya bukan bukan istilahnya itu apa eh, kultural, tapi struktural. Tapi memang sistemik sifatnya itu. Dan penyebab utamanya adalah sistem kapitalisme. Itu sangat jelas sekali sistem kapitalisme itu mengajarkan dan memungkinkan bahkan terjadi di lapangan adanya akumulasi kekayaan itu di tangan segelintir elit saja, oligarki saja. Sementara mayoritas rakyat itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahkan kalau di dunia itu kan satu populasi masyarakat itu satu populasi itu apa, memiliki jumlah kekayaan yang jauh dibandingkan 50%. Jadi 50% kekayaan dunia itu dikuasai oleh oleh satu orang populasi, satu orang. Itu ada datanya itu juga. Eh, jadi kapitalisme ya itu termasuk kebijakan-kebijakannya ya seperti pencabutan subsidi BBM, terus kemudian dominasi konglomerat ya, sektor strategis ya, itu jelas sekali memperburuk kondisi ini. Ya, di sisi lain negara yang seharusnya melayani rakyat sering abai dalam menyediakan misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lain. Itulah kesenjangan yang sangat parah terjadi di Indonesia. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Standar kemiskinan di dalam Islam. Jadi Islam tidak hanya memandang kemiskinan dari aspek materi ya, karena tidak tersedianya sumber daya yang bisa dijadikan alat pemuas kebutuhan manusia. Tetapi Islam juga memandang kemiskinan itu dari aspek kebutuhan, dari aspek kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau doruriyat dengan cara menjaga martabat ya, martabat dan keimanan seseorang. Karena dalam Al-Quran kan orang miskin disebut dengan istilah fakir, fakir dan miskin ya, fakir dan miskin. Dalam pandangan para ulama, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, namun kadang saling dipertukarkan ya, maknanya berbeda tapi kadang silih ganti itu. Keduanya disebutkan sebagai penerima zakat ya. Jadi kalau fakir itu apa dia punya sedikit penghasilan, kalau miskin hampir tidak punya apa-apa, tapi tidak meminta-minta. Yang pasti keduanya disebut sebagai penerima zakat, termasuk mustahik yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Taubah ya ayat 60, innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya itu yang sesungguhnya sedekah itu, zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Terus kemudian juga ada amil, mu'alaf, dan seterusnya. Menurut Imam Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir beliau, orang fakir itu didahulukan karena jauh lebih membutuhkan dibanding dari orang miskin ya. Dibanding dari apa termasuk amil, termasuk mu'alaf, Ibnu Stabil dan seterusnya itu. Namun menurut Imam Abu Hanifah orang miskin itu kondisinya jauh lebih buruk daripada orang fakir itu.
Sementara Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal itu menjelaskan lebih rinci, fakir itu mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Karena itu siapa saja yang penghasilannya lebih sedikit dari kebutuhan pokoknya, ia tergolong fakir. Makanya al-fakir, al-fakir itu sering karena kebutuhan pokoknya lebih tinggi dibanding pendapatan atau penghasilannya. Dan halal bagi dia menerima zakat, haknya. Ia boleh diberi zakat sampai kadar yang dapat mengangkat kefakirannya dan mencukupkan kebutuhannya. Adapun miskin, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, seakan-akan kefakiran telah memukimkan mereka tidak bisa bergerak. Namun mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Itu. Jadi meminta-minta itu memang tidak dilakukan oleh orang-orang miskin itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisal miskin alladzi yatufu 'alan nasi taruddu luqmah wa luqmatan wa tamroh wa tamrotan. Walakin al miskin alladzi la yajidu ghinna yughnihi wa la yufqanu bihi fayutasaddaqu alaihi wa la yakumu fayas'alun nas. Jadi orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia yang diberi sesuap, dua suap, sebutir, dua butir kurma. Kan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun tidak diketahui orang sehingga tidak diberi sedekah dan tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Jadi kalau sekarang kita lihat misalnya di perempatan-perempatan jalan ada orang meminta-minta, belum tentu dia miskin, belum tentu dia miskin. Ya, sering terbukti bahkan meminta-minta ternyata punya gedung. Itu kan eh, bukan begitu miskin di dalam Islam. Dengan demikian, ya menurut Syekh Abdul Qadim Zalum tadi, miskin itu tingkatannya di bawah fakir. Ya, sebagaimana dalam firman tadi, dalam firman di au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir melekat di tanah itu. Al-Balad ayat 16. Jadi maksudnya orang yang bergelimang debu karena tak punya pakaian dan kelaparan. Orang miskin yang berhak menerima zakat dan boleh diberi sampai kadar yang mengangkat kemiskinannya dan mencukupi kebutuhannya. Jadi sama-sama fakir dan miskin sama-sama berhak menerima zakat. Ini menegaskan bahwa kefakiran dan kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup pada manusianya, bukan pada sumber daya alamnya, bukan pada harta benda yang sebagai alat pemuasnya, bukan, tapi pada diri, pada manusia. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Bagaimana sebetulnya sistem ekonomi Islam bisa menjadikan kesenjangan, ya, menjadikan ketimpangan tadi itu hilang sehingga muncul keadilan di dalam Islam. Karena memang salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam itu adalah keadilan ini, al-adl. Keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat moral, melainkan merupakan pilar dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan ekonomi, mekanisme distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian dalam keadilan ekonomi ini yaitu harus ada mekanisme distribusi kekayaan. Islam menolak sistem yang membuat harta beredar hanya di kelompok orang kaya saja. Ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang saja, orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi ditolak mentah-mentah oleh Islam. Islam menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Dalam prakteknya, pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat ini membutuhkan peran negara. Dalam Islam, negara bukanlah aktor pasif atau sekadar regulator seperti dalam sistem kapitalisme sekarang hanya regulasi yang dimainkan.
Tapi negara juga pemain ekonomi. Dalam hal ini dia bertanggung jawab penuh untuk menjamin kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan itu menjadi tanggung jawab negara. Ya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Maliki ya, dalam kitabnya Asyasah Al-Iqtisadiyah Al-Musla ya. Beliau menyebut negara Islam khilafah wajib mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan rakyat dan mencegah pemusatan kekayaan di tangan segelintir individu atau korporasi. Karena itu, Syekh Al-Maliki menegaskan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator aktif dalam membangun sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, industri, ya, dan industri. Nah, keterlibatan negara dalam sektor-sektor ini menjadi sangat penting. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Bagaimana cara Islam mengentaskan kemiskinan? Paling tidak ada empat ya. Ada empat cara bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Jadi Islam mengharamkan kepemilikan atas sumber daya alam itu dimiliki oleh individu atau korporasi swasta. Kenapa? Karena sumber daya alam itu milik umum, milik umat itu. Beda dengan sistem kapitalisme kan. Kalau di dalam sistem kapitalisme kan dieksploitasi habis-habisan oleh swasta, oleh oligarki ya. Minyak, gas, tambang, mineral itu itu aslinya milik umum, milik umat. Siapa saja bisa mendapatkan manfaat dari situ. Tapi tetap harus dikelola oleh negara. Ya, kalau nggak dikelola oleh negara, rebutan akhirnya kemudian ya seperti sekarang jatuh pada kapitalisme lagi, pemilik modal yang mampu mengelola kepemilikan umum itu, yang mampu menguasai. Padahal itu haram, haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Ya jelas itu kapitalisme kalau dikuasai oleh kapitalis oleh swasta atau korporasi atau bahkan individu. Sistem kapitalisme itu eh, yang sekarang ini diterapkan di negeri ini ya, yang sangat jelas di depan mata kita telah memperlihatkan sisi gelapnya praktek eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi sumber daya alam itu. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan dan pengelolaan aset-aset strategis seperti minyak, gas, air, dan hutan itu diserahkan kepada individu atau korporasi. Maka akibatnya yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang saja, sementara masyarakat luas yang justru dia memiliki karena kepemilikan masyarakat, kepemilikan umum, dia kehilangan akses terhadap hak-hak ekonominya, tidak bisa memanfaatkannya. Itu. Ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Ya, kalau sistem ekonomi Islam menempatkan sumber daya strategis tadi sebagai milik umum ya. Syekh Taqiyuddin dalam kitab Nizam Iqtisad itu menjelaskan bahwa negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil dari sumber daya tersebut ya, dari sumber daya alam tersebut demi kemaslahatan umat. Jadi yang pertama, cara Islam mengentaskan kemiskinan itu dengan pengaturan kepemilikan yang adil, termasuk pendistribusiannya. Itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks mekanisme pendistribusian itu juga memperhatikan zakat, infak, sedekah, ya, sodako itu juga juga untuk memastikan redistribusi dan pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Tuh. Kemudian yang ketiga, dalam Islam, setiap laki-laki dewasa itu ya terutama yang punya tanggung jawab keluarga yang sudah menikah, dia wajib mencari nafkah, wajib bekerja, mencari nafkah, ya. Liunfik dzu sa'atim min sa'atihi itu Quran surah Tolak ayat 7 ya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah dia menurut kemampuannya. Menurut Imam Ibnu Katsir ayat ini memerintahkan individu untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kapasitasnya ya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa saja yang mencari dunia dengan cara yang halal karena menjaga kehormatan diri dari meminta-minta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan untuk membantu tetangganya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Jadi ini Rasulullah memberikan pujian bagi orang yang bekerja untuk memberikan nafkah keluarganya. Di sisi lain, agar setiap orang yang wajib bekerja bisa mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, itu negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi sektor real, ya seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Kemudian yang keempat, cara Islam mengentaskan kemiskinan yang terakhir adalah adanya jaminan kebutuhan dasar oleh negara. Jadi negara dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Tadi pangan, sandang, dan papan minimal itu. Dan negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warganya. Mengapa? Ini karena pemimpin negara, ya, imam, khalifah di dalam Islam itu bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu atau kepala negara itu adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, semua mekanisme ini, Bung Haikal dan para pemirsa channel TV yang budiman, hanya mungkin dilakukan jika negara menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupannya. Inilah yang seharusnya diwujudkan, ya khususnya di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bung Haikal. Terima kasih pemirsa channel TV yang budiman. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Tafadhol. Oke, alhamdulillah baik. Pemaparan yang sangat luar biasa gitu tentang gimana sih cara Islam tuh mengentaskan masalah kemiskinan ini. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Bung Yohana juga ada 4 mekanisme Islam tuh dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama pengaturan kepemilikan yang adil. Ya, Islam mengatur agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan yang orang yang kaya, tapi juga seluruh masyarakat negara gitu. Kemudian yang kedua redistribusi kekayaan melalui zakat, infak dan sedekah ya. Nah, instrumen sosial ini merupakan mekanisme permanen dalam Islam untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, kewajiban individu bekerja dan kewajiban negara menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, Islam mewajibkan lelaki dewasa tadi ya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Nah, sementara juga negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor yang real seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Kemudian yang terakhir keempat, ya ini penjaminan kebutuhan dasar oleh negara. Negara Islam tuh wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang mulai dari pangan, sandang, dan papan ya. Kemudian kita juga bisa lihat gitu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia bukan sekedar masalah teknis ya atau kebijakan sesaat, melainkan bersifat struktural akibat ke penerapan sistem kapitalisme yang timpang. Sistem ini memungkinkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit ya, yang 1% ini. Sementara 99% mayoritas rakyat atau terus bergelut dalam keterbatasan. Nah, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dan adil melalui prinsip keadilan distribusi. Pengaturan kepemilikan harta, kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, serta penerapan sistem ekonomi berbasis syariah secara kafah. Nah, hanya dengan kembali pada sistem Islam, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat bisa benar-benar terwujud. Begitu nggih, Bung Yona. Ya, betul sekali Bung Haikal. Oke, alhamdulillah baik. Ya, monggo dari Bung Yona ada closing statement untuk Forum Bedah Kafah pada kesempatan kali ini. Monggo. Baik, pemirsa channel TV yang budiman, sebagai closing statement saya ingatkan hadis Rasulullah SAW bersabda ya, ma amana bi man bata sab'anan wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lamu bih. Jadi ma amana bi, tidak beriman seseorang kepadaku. Siapa yang tidak beriman seseorang kepadaku tadi? Man bata syab'anan, man bata syab'anan, orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'iun, sementara tetangganya dalam kondisi
lapar. Itu. Bahwa ya lamubih dan orang itu yang tidur di malam hari kekenyangan tadi itu, dia tahu kalau tetangganya itu sedang kelaparan, maka tidak dianggap iman. Artinya imannya tidak sempurna. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, jazakallah khair, Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya pada forum bedah kafah kesempatan kali ini yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan kabar atau topik terkini dan jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host. Pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.